Pangeran Diponegoro adalah seorang putra Keraton Yogyakarta yang lahir pada tahun 1785 dari ayahnya Sultan Hamengkubuwono III dan ibunya R.A. Mangkarawati, seorang selir dari Pacitan. Ia diberi nama Bendara Raden Mas Antawirya dan kemudian diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Ia juga memiliki nama Islam Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro tidak tertarik dengan kehidupan mewah dan politik keraton. Ia lebih suka tinggal di Tegalrejo, sebuah desa di pinggiran kota, bersama neneknya Ratu Kedaton, istri pertama Sultan Hamengkubuwono I. Di sana ia belajar agama Islam, membaca buku-buku, dan bergaul dengan rakyat jelata. Ia juga menghormati para ulama dan kiai yang mengajarkan ilmu kebatinan dan kesaktian. Pada tahun 1822, ayahnya meninggal dan digantikan oleh adiknya yang masih berusia 3 tahun, Sultan Hamengkubuwono V. Pangeran Diponegoro menjadi salah satu anggota perwalian yang mendampingi Sultan cilik itu. Namun, ia tidak setuju dengan cara pemerintahan yang dikendalikan oleh Patih Danureja IV dan Residen Belanda. Ia merasa bahwa keraton telah kehilangan martabat dan kedaulatan akibat campur tangan Belanda. Pada tahun 1825, Pangeran Diponegoro memulai perlawanan terhadap Belanda yang dikenal sebagai Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Perang ini dipicu oleh rencana Belanda untuk membangun jalan raya yang melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Pangeran Diponegoro merasa bahwa ini adalah penghinaan terhadap nenek moyang dan agama Jawa. Ia juga didorong oleh mimpi-mimpi dan ramalan-ramalan yang menyatakan bahwa ia adalah penerus kerajaan Mataram dan pemimpin perjuangan Islam. Perang ini berlangsung selama 5 tahun dengan strategi perang gerilya yang dipelopori oleh Pangeran Diponegoro. Ia berhasil merekrut ribuan pasukan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk para ulama, kiai, pangeran-pangeran keraton, rakyat jelata, dan bahkan beberapa orang Eropa yang simpatik terhadap perjuangannya. Ia juga mendapat dukungan dari Kesultanan Aceh dan Kesultanan Go. Perang ini menelan banyak korban jiwa dan kerugian materi dari kedua belah pihak. Belanda mengalami kesulitan untuk menumpas perlawanan Pangeran Diponegoro karena tidak mengenal medan dan budaya Jawa. Pangeran Diponegoro juga mengalami beberapa kekalahan dan pengkhianatan dari beberapa bawahannya. Pada tahun 1830, Belanda mengirim Jenderal Hendrik Merkus de Kock untuk bernegosiasi dengan Pangeran Diponegoro. De Kock menjanjikan bahwa ia akan menghormati hak-hak Pangeran Diponegoro dan rakyat Jawa jika ia mau menghentikan perlawanan. Pangeran Diponegoro pun bersedia untuk bertemu dengan De Kock di Magelang pada tanggal 28 Maret tahun 1830. Namun, ternyata itu adalah sebuah jebakan. Ketika Pangeran Diponegoro tiba di tempat pertemuan, ia ditangkap oleh pasukan Belanda dan dibawa ke Batavia, Jakarta. Ia kemudian diasingkan ke Makassar, Sulawesi Selatan, bersama beberapa pengikutnya. Di sana ia meninggal pada tanggal 8 Januari tahun 1855 dalam usia 69 tahun. Pangeran Diponegoro dianggap sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berani dan gigih melawan penjajah Belanda. Perang Diponegoro juga merupakan perang nasional pertama yang melibatkan seluruh rakyat Jawa. Perang ini juga mempengaruhi pergerakan nasionalisme di Indonesia yang kemudian melahirkan kemerdekaan pada tahun 1945.